cara membersihkan telinga kucing yang benar. Berapa videonya? Kasih. Ini kucing yang akan kita bersihkan telinganya, karena kebetulan di sini ada yang sakit kalisi, jadi kita sekalian buat tutorial atau cara membersihkan telinga yang baik. Jadi yang harus disiapkan untuk membersihkan telinga yang pertama yaitu cairan untuk membersihkan telinga itu sendiri. Kalau di sini saya pakai pembersih yang punya manusia, Erlamacetin, keterem. Kalau misalkan mau dibersihkan bagian luar saja bisa pakai baby oil. Tapi kalau misalkan bagian dalam, baby oil agak sedikit lembab. Lalu selanjutnya cotton bud. Bebas boleh pakai cotton bud apa aja. Bisa kelihatan kan kotor sekali. Dan ini dia terkena otitis, jadi pasti sakit kalau waktu dibersihkan. Ciri-ciri untuk mempermudah kita lihat otitis atau enggak itu enak sekali. Tinggal lihat kalau misalkan ada kotoran di bawah telinga seperti ini dipastikan hampir 70% dia positif otitis. Mungkin baru atau mau terkena. Nih. Lalu cara bersihnya gimana? Yang pertama, kalian basahkan dulu area yang mau dibersihkan, terutama area luar. Jangan masuk ke dalam dulu. Tunggu Dedek ya, pelan ya. Lalu bersihkan bagian sebisa mungkin. Bisa pakai kasa juga boleh, pakai tisu juga boleh, bebas nih. Kalau sudah di area yang sedikit susah, di bagian sebelah sini, itu tinggal pakai cotton bud. Tunggu tak zoom dulu ya. Dedek, ambil cotton bud. Ingat bersihkan bagian luar dulu. Kenapa bagian luar dulu? Kalau bagian dalam, kalau yang dia otitis itu pasti sakit. Jadi dia akan marah duluan sebelum yang luar udah bersih. Pertama, bersihkan sela-sela dulu. Sela-sela seperti itu. Nggak usah takut kalau kalau gendang telinga kucing itu berbeda dengan manusia. Nanti saya tunjukin foto gendang telinga kucing berbelok, kalau manusia lurus. Jadi kita nggak perlu takut untuk masukin cotton budnya. Coba lihat, ini belum dalam karena bagian luar aja dia udah merasa gatal. Nih, ini karena dia merasa ada air di situ, dia nggak bisa mengeluarkan, jadi dia cakar. Hasil berdarah seperti ini. Terus kita tetes dulu bagian dalam, karena luar udah dirasa bersih. Kita tetes bagian dalam. Kalau tetes ini nggak ada dosis, lalu pijat. Sebenarnya kalau misalkan udah ditetes dan dipijat kayak gini, waktu dia klepek-klepek itu kotoran di dalam juga akan hilang, tapi tidak sepenuhnya. Kalau misalkan yang kucing susah atau galak bisa kayak gitu. Dedek, kalau dia mau garuk usahakan jangan boleh, karena pasti berdarah kalau misalkan dia garuk. Tunggu Dedek, selesaiin dulu lah. Dedek sayang, boleh ya? Itu kan kotor. Kalau misalkan sudah, lap dulu pakai tisu biar nggak licin waktu kita megang. Jangan marah sayang. Oh, jangan marah. Ayo, kita selesaiin dulu lah. Orang kotor kali kok. Nanti dimarah ibumu loh. Ayo. Ini bersihkan airnya aja supaya dia rasa nggak enaknya berkurang. Ayo Dedek. Tuh. Dedek.
basah ya. Dedek sayang. Sayang. Nggak boleh gitulah. Coba lihat dulu telinganya. Udah sakit ya. Jadi lalu masukkan ke tempat lurus. Bersihkan dulu di pinggir-pinggir dinding. Sebenarnya dia kelepak-kelepak itu pasti akan lompat semua ini apa kotorannya, tapi yang di bagian dinding-dinding dan yang keras itu susah sekali. Dedek, jangan kayak gitulah, yo sayang. Tunggu. Dedek. Tuh. Dan lakukan hal yang sama di telinga yang sebelahnya lagi. Jika udah dibersihkan pakai ini tisu atau kasa, bisa langsung dibersihkan selah-selahnya, bisa pakai cotton bud. Nggak usah takut masukin ke dalam karena itu nggak bakal kena gendang telinganya. Kalau misalkan yang sudah sering atau sudah hafal dengan kondisi telinga kucing, itu enak. Jadi kita tinggal taruh tisu di atas ini, kita masukkan, kita bersihkan menggunakan jari kita. Ini nggak bersih banget seperti pakai cotton bud, tapi ini lebih nyaman dengan telinga mereka karena kita bisa bergerak leluasa dan nggak keras. Lalu kalau udah selesai seperti itu, udah dirasa sangat bersih, bisa ditetes lagi. 3 tetes saja kalau yang terakhir, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Karena ini biar karena ini biar hilang aja buat kotoran yang masih tersisa. Dan enaknya pakai tetes telinga, di situ ada untuk menyembuhkan juga. Kalau yang Erla itu nggak bisa menyembuhkan Airmed, tapi kalau punya kita itu udah kita campur ivermectin, jadi bisa buat nyembuhin Airmed telinga. Jadi dia juga flu, banyak banget masalah anak ini. Tapi makan masih oke ya. Untuk treatment atau pembersihan telinga itu bisa dilakukan dengan cara ditetes, itu yang pertama. Jadi kalau mau bersihkan itu pertama ditetes dulu, ditetes di telinga. Misalkan Anda tetes pagi, itu sore itu Anda tetes lagi lalu dibersihkan, lalu ditetes lagi, atau pagi tetes, sore bersihkan dan tetes, setelah dibersihkan ditetes, lalu ulangi begitu lagi besoknya. Gimana tahu kalau telinganya udah sembuh? Yaitu udah nggak keluar air dan sudah nggak kotor lagi. Oke, Dedek, bye-bye, masuklah, udah selesai, besok lagi. Sekian cara membersihkan telinga yang benar menurut kita, dan memang seperti itu yang biasa kita lakukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.